Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan pembelajaran hari ini. Langsung aja ya teman-teman, saya izin share screen. Sudah terlihat? Ya. Oke, jadi teman-teman di sini saya akan membawakan satu materi kimia ya mengenai hidrokarbon. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Retno Wulandari, NIM 430142190. Saya dari program studi pendidikan kimia, jurusan kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Oke, di sini ada hal-hal yang akan kita bahas ya teman-teman, bahas bareng-bareng. Yang pertama ada pengertian dari senyawa hidrokarbon, kemudian klasifikasi senyawa hidrokarbon. Jadi senyawa karbon itu diklasifikasikan menjadi apa aja sih? Nah, di sini kita bahas ya. Kemudian ada aplikasi senyawa hidrokarbon pada kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, terdapat contoh-contoh soal dan juga pembahasannya. Kita akan bahas bareng-bareng ya teman-teman. Oke deh, kita langsung saja masuk ke pengertian dari senyawa hidrokarbon. Nah, pasti teman-teman itu pernah sering mengamati kayak yang bahan bakar dan juga bahan mentah gitu ya teman-teman. Seperti minyak bumi, kemudian gas alam, entah itu plastik, karet, kemudian bahan kimia industri, atau juga mungkin bahan peledak ya. Nah, teman-teman pernah terbesit pertanyaan nggak sih kalau kayak kira-kira apa sih persamaan dari bahan-bahan tersebut tuh? Nah, benar banget nih teman-teman. Jadi persamaan itu terletak pada struktur kimianya, yaitu sama-sama tersusun dari atom karbon dan hidrogen yang disebut dengan senyawa hidrokarbon. Jadi atom karbon itu bergabung nih untuk membentuk suatu kerangka senyawa. Kemudian atom hidrogen itu nempel pada atom karbon tersebut dengan berbagai konfigurasi yang berbeda. Seperti ini komponen itu keduanya menjadi ini membentuk komponen yaitu CX dan HX teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu senyawa karbon juga banyak terdapat nih pada minyak bumi seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian juga senyawa karbon itu terdapat pada pohon atau tumbuhan. Nah, struktur yang dasar itu salah satu contoh struktur kimia yang terdapat pada karoten. Karoten yang ada di dalam wortel atau daun-daun hijau, teman-teman. Nah, kita bisa lihat struktur yang terdapat pada karoten tersebut, dia tersusun dari atom C juga atom H. Jadi dia itu tersusun dari senyawa hidrogen ya teman-teman. Panjang banget ya strukturnya. Oke. Next nih, terdapat klasifikasi senyawa hidrokarbon. Untuk klasifikasinya sendiri, yang pertama itu senyawa hidrokarbon dibagi menjadi senyawa hidrokarbon aromatik. Pada senyawa hidrokarbon aromatik dibagi lagi nih menjadi 3. Ada yang namanya alkana, alkena, juga alkuna. Pasti udah nggak asing lagi ya yang namanya alkana, alkena, dan alkuna. Oke deh, kita langsung bahas aja pengertian dari alkana, alkena, juga alkuna. Nah, untuk alkana sendiri nih, alkana itu termasuk jenis hidrokarbon jenuh. Apa sih maksud dari hidrokarbon jenuh itu? Jadi, hidrokarbon jenuh itu dia memiliki rantainya itu tunggal. Kemudian, penggalan akhir dari senyawa alkana itu adalah ana. Sama kayak namanya alkana, jadi akhiran nama senyawanya itu ana ya teman-teman. Nah, sini juga terdapat rumusnya nih, rumus dari alkana itu sendiri. Rumusnya yaitu CnH2n plus 2. Ingat-ingat ya teman-teman rumusnya.
Untuk alkana CnH2n+2. Di sini terdapat contoh dari alkana nih. Ini C-nya 1 hanya ada 4. Kita sebut ini apa? Metana ya teman-teman. Metana, kemudian C-nya 2 etana, C-nya 3 propana, butana, pentana, dan ini seterusnya teman-teman. Kemudian alkena. Alkena juga hampir mirip nih sama alkena. Tapi alkena ini termasuk dalam jenis hidrokarbon yang tak jenuh. Kenapa? Karena dia memiliki rantainya itu rangkap 2 seperti ini teman-teman. Kemudian penggalan akhir dari senyawa alkena adalah ena. Kalau tadi ena adalah ana, kalau ena adalah ena. Kalau alkena adalah ena gitu ya. Gampang ya teman-teman ngafalinnya. Kemudian untuk rumus dari alkena itu sendiri yaitu CnH2n. Ini salah satu contoh dari alkena teman-teman. Ini namanya etena atau etilena. Ini kenapa dinamakan etena? Karena dia mempunyai C-nya 2 ya teman-teman. Kemudian lanjut ke alkuna. Alkuna itu juga termasuk jenis hidrokarbon tak jenuh. Dan juga penggalan akhir dari senyawa alkuna itu sendiri adalah una. Alkuna una. Untuk rumusnya yaitu CnH2n-2. Ini salah satu contoh senyawa alkuna teman-teman. Ini berarti namanya etuna. Kalau yang alkena namanya etena. Kalau yang alkuna ini rangkapnya 3 nih ciri khasnya. Namanya etuna. Udah paham ya teman-teman? Oke deh. Nah, untuk klasifikasinya selanjutnya yaitu senyawa hidrokarbon dibagi menjadi senyawa hidrokarbon aromatik nih. Tadi alifatik dan juga aromatik. Nah, senyawa karbon aromatik ini ciri khasnya yaitu mengandung ini ya, cincin benzena. Jadi aromatik ini paling sederhana adalah benzena. Senyawa tersebut diperoleh dari degradasi kimiawi getah benzena, kemudian memiliki aroma yang dipancarkan dari pohon. Selain itu juga terdapat toluena nih dengan rumus kimianya CnH5CH3 yang berasal dari zat pada pohon dan biasa digunakan untuk wewangian. Jadi ciri dari senyawa hidrokarbon aromatik itu dia memiliki aroma, aromatik aroma. Baunya tuh ya yang biasa digunakan untuk wewangian, teman-teman. Nah, kedua senyawa tersebut pun menghasilkan aroma meskipun tidak berbau harum. Sehingga istilah aromatik diartikan sebagai senyawa yang diturunkan dari benzena. Kemudian terdapat istilah nih. Ikatan yang mengandung cincin disebut benzoid dan yang tidak mengandung cincin disebut non-benzoid. Untuk contohnya, nah ini contoh dari senyawa hidrokarbon aromatik teman-teman. Nah ini nih yang disebut benzen. Terdapat cincin melingkar seperti ini teman-teman. Untuk ini apa rumusnya itu C6H. Kemudian ini terdapat toluena CnH5CH3. Untuk rumus kimianya, struktur kimianya, kemudian terdapat juga naftalen C6H4CH4. Ini struktur kimianya seperti ini. Oke deh. Kita next ke aplikasi senyawa hidrokarbon. Nah, hidrokarbon itu kira-kira kalau diolah, kalau dibuat menjadi produk itu bakal jadi apa aja sih, gitu ya teman-teman. Jadi hidrokarbon itu diaplikasikan menjadi apa aja. Nah, di sini terdapat aplikasi senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu hidrokarbon bisa dijadikan sebagai gas alam dan bahan bakar. Untuk contohnya, yaitu gas LPG, kerosin atau minyak tanah, kemudian solar, dan juga oli atau minyak pelumas ya teman-teman. Kemudian bisa juga nih diolah menjadi plastik. Kayak contohnya bahan botol plastik, kemudian tali plastik, dan lain sebagainya. Kemudian hidrokarbon juga bisa digunakan untuk aspal teman-teman, menjadi aspal yang buat di jalanan itu. Kemudian ada juga ini diaplikasikan menjadi parafin. Untuk contohnya seperti lipstik, kemudian tata rias mata, produk perawatan bayi, dan lain-lain.
Oke, untuk contoh gambarnya, ini nggak salah teman-teman, pasti teman-teman udah nggak asing lagi. Ini ternyata dia itu dibuat dari senyawa hidrokarbon teman-teman, kemudian aspal juga, kemudian plastik dan juga parafin. Nah, bentuk parafin ini kayak gini, kayak lilin gitu loh teman-teman. Jadi tadi digunakan sebagai lipstik. Kan kalau kita nih buat para cewek-cewek ya, kalau pakai lipstik kan kayak ngerasa halus gitu ya, itu ternyata ngandung parafin kayak gini. Oke, next ya. Nah, selanjutnya ada contoh soal dan pembahasan. Kita bahas bareng-bareng aja ya, teman-teman. Di sini terdapat 2 pertanyaan nih. Untuk pertanyaan pertama, apa sih rumus alkana, alkena, dan alkuna secara berturut-turut? Yang tadi udah saya jelaskan, teman-teman. Yang kedua adalah di antara senyawa berikut. Ada C4H8, C5H12, C6H12 juga. Ini agak typo ya. Kemudian C4H10, C5H8. Nah, pertanyaannya yang merupakan homolog alkena adalah oke deh, untuk, pembahasannya kita bahas bareng-bareng aja ya, teman-teman. Langsung aja ke pembahasannya. Nah, untuk pembahasannya yang pertama, untuk rumus alkena. Alkana itu sendiri, CnH2n plus 2, ingat-ingat ya, teman-teman. Dan alkena CnH2n, alkuna CnH2n min 2. Anak plus 2, N2n, alkuna 2n min 2. Gitu ya, ingat-ingatnya. Kemudian untuk yang nomor 2, itu ternyata yang merupakan deretan homolog alkena tadi yang ada 5 itu, ini ya teman-teman. Nah, ternyata nih yang merupakan homolog alkena itu nomor 1 dan 2, karena alkena itu mempunyai rumus CnH2n. Wih, yang pertama alkena, alkana, alkena, alkana, alkuna. Alkena, alkena, alkana, alkuna. Oke, selesai ya. Nah, udah selesai nih teman-teman, kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Saya juga minta maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian materinya. Saya akhiri aja ya teman-teman. Terima kasih banyak atas, partisipasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.